Anda kembali dalam Talk to Yau News. Pemirsa, jika saya merefresh kembali, debat putaran kedua adalah terkait dengan reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan juga perencanaan tata kota. Kami masih berbincang bersama dengan Bung Rizky, kemudian Bung Jerry, dan juga Mbak Rahel. Saya ke Mbak Rahel terlebih dahulu. Mbak Rahel, sejujurnya saya baru melihat ya barangkali ya, figur perempuan yang menjadi tim sukses, tim pemenangan dari Mas Anies Sandi. Wah, sebetulnya banyak ya? sebetulnya banyak sekali ya. Mungkin kalau jubir mungkin melihatnya hanya saya. Ada sebetulnya banyak juga jubir, Banyak ya? ada Bu Ledia Hanifah, ada Rahayu Saraswati, ada banyak sekali. Bukan hanya itu, di tim kami itu relawannya itu lebih banyak, yang untuk door to door lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Bahkan untuk relawan-relawan yang deretan gitu, yang bikin kelompok-kelompok perempuan tuh lebih dari 200. Baik, ini segmentasinya ini sebetulnya disiapkan untuk apa? Untuk mengejar pemilih perempuan? Ya tentu kita ke sana ya, karena kita melihat ada pergeseran ya. Dalam survei internal kami di Oktober 2016, kita melihat pemilih perempuan itu terbesar bukan di Anies Sandi. Tapi kemudian di survei Januari 2017 terjadi pergeseran, ternyata pemilih perempuan terbesar ada di Anies Sandi. Dan beberapa survei dari lembaga survei juga menyatakan bahwa itu kira-kira alasannya kenapa? Jangan-jangan karena Pak Sandinya ganteng atau Pak Anies? Ya mungkin ada faktor begitu, tapi kan pemilih bukan hanya itu ya, karena kita melihat program yang ditawarkan Anies Sandi untuk perempuan juga memang lebih lengkap dan komprehensif sebetulnya. Misalnya? Kita punya 3 program utama, yaitu program pemuliaan perempuan, pemberdayaan perempuan, dan juga perlindungan perempuan. Nah, pemuliaan perempuan misalnya nih, kita mensupport inisiasi dini, ASI eksklusif, kemudian memberikan cuti untuk ayah sebulan setelah istri melahirkan. Artinya itu program-program kita untuk pemulihan perempuan. Nampaknya hal ini tidak begitu banyak terungkap, Bung Jerry dan juga Bung Rizky, karena memang belum ada waktunya untuk debat. Barangkali debat ketiga bisa membahas terkait dengan persoalan itu. Namun kalau Mbak Rahel tadi udah, saya ke Bung Jerry. Bung Jerry, kita paham bahwa debat kemarin bertemakan terkait dengan reformasi birokrasi dan dalam kaitannya pelayanan publik. Saya meminjam ataupun mengutip pertanyaan dari Pak Anies terhadap Pak Ahok, sebetulnya laporan Ombudsman bahwa Jakarta peringkat ke-16 dari 33 provinsi terkait dengan standar pelayanan publik. Sebetulnya dari evaluasi tim ses sendiri, bagaimana kemudian ini bisa akan bersinergi terkait dengan respon positif dan kesukaan masyarakat terhadap Pak Ahok Jarot? Ya betul ya. Jadi kalau memang kami melihat data, kan ada banyak data ya, data Ombudsman, data BPS, data Pemprov DKI ya. Dan kita lihat parameternya apa saja atau klasifikasi dalam menilai sebuah peningkatan atau sebuah ranking ya. Dan memang kalau memang disebut datanya 16 dari 22, kita lihat indikatornya apa saja ya. Apakah itu dari segi pelayanan publik, apakah itu dari segi pemelihara sarana prasarana umum, apakah itu dari segi penyediaan KJP dan KJS, apakah itu dari segi aplikasi berbasis elektronik yang kita sebut dengan Clue ya. Jadi memang itu sangat luas dan relatif ya. Cuman yang kami pikir, dan juga kami lakukan survei dalam internal kami, bahwa kepuasan atau likability atau juga akseptabilitas kepada Pak Ahok dan Pak Jarot itu sangat tinggi ya. Untuk pelayanan publik? Untuk pelayanan publik. Kenapa? Karena memang banyak program-program yang konkret yang sudah dirasakan oleh masyarakat ya. Mulai dari tadi seperti disebutkan, dari KJP, dari mulai PPSU, dari mulai PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, dari mulai pembangunan-pembangunan seperti RTH, ruang terbuka hijau, RTPRA, dan lain-lain. Artinya memang ini adalah sebuah kajian ya, yang menunjukkan bahwa ternyata masyarakat senang. Apakah kajian ini sudah dilakukan secara komprehensif bahwa tingkat kepatuhan ataupun tingkat pelayanan publik baik bukan hanya situasional ketika Pak Ahok di sana, atau secara sistemik sudah disediakan? Jadi memang kalau kita bicara soal konsistensi ya, sebetulnya kita ingin juga memperlihatkan dan menunjukkan kepada publik bahwa Pak Ahok ini konsisten ya. Artinya dia tidak terpilih atau dia menang atau tidak menang, itu dia tetap prioritas kepada program untuk memberikan kepada masyarakat ya. Salah satu contoh mungkin ya, seperti pembangunan MRT ya kan, itu kan karena ada pembangunan MRT jalan jadi macet. Betul. Nah, tapi kalau dia berpikir secara singkat, hanya taktis saja, situasional saja, dia tidak akan bangun MRT pada saat sekarang, karena kan akan selesai jauhnya lama gitu kan. Tapi kalau pikirannya, orientasinya adalah memberikan pelayanan kepada publik supaya masyarakat menggunakan angkutan umum dan dibangun dan sesuai dengan janjinya apa yang dia berikan, ya itu terlaksana dengan baik, walaupun mungkin
selesainya mungkin masih agak lama gitu. Baik, saya kembali ke Mbak Rahel. Mbak Rahel ibarat berbalas pantun sebetulnya kedua. Ketika diserang bahwa laporan Ombudsman peringkat ke-16 dari 33 provinsi, sebetulnya laporan Ombudsman terkait dengan penugasan Pak Anies di Kemendikbud dalam periode Maret 2015 hingga Oktober 2015 bahwa Pak Anies peringkat 22 dari 22 kementerian. Bagaimana kemudian ini sebetulnya yang diklaim dijelaskan? oleh Pak Ahok bahwa laporan Ombudsman itu Pak Anies di peringkat 22 dari 22 kementerian itu laporan Ombudsman dari penilaian kinerja kementerian periode sebelum Mas Anies. Kami bisa jelaskan di sini bahwa laporan dari Ombudsman dilakukan pada tanggal bulan Maret 2015 hingga Oktober 2015 semasa Pak Anies sebetulnya sudah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dasar. Nah, karena data yang kami miliki adalah dalam periode terakhir justru ketika Mas Anies menjabat itu laporan Ombudsman meningkat. Dari 22 menjadi ke-9. Tapi memang waktu itu Mas Anies belum sempat menerima penghargaan karena keburu di reshuffle. Baik. Saya ke Ya. tim nomor 1, Agus Silvi. Ini berdebat masalah peringkat, praktis jelas. Terkesan nomor 1, minim pengalaman. Apakah memang demikian, Mas Rizky? Oh, bukan minim pengalaman. Kita melihat dalam setiap pemilu, calon mana yang bisa menawarkan harapan. Dan kita melihat bahwa Mas Agus dan Pak Silvi ada untuk harapan tersebut. Kalau kita melihat contohnya saja, Pilpres 2008 di Amerika Serikat, Obama itu adalah senator junior. Dia belum berpengalaman, bau kencur, baru 2 tahun menjadi senator. Lawannya adalah politisi yang jauh lebih berpengalaman, yaitu John McCain. Tapi kenapa rakyat Amerika memilih Obama? Karena melihat ada hope, ada harapan yang bisa ditawarkan oleh Obama. Dan itu yang kita lihat di sosok Mas Agus dan Pak Silvi. Nah, jika kita berbicara soal Mas Agus dibandingkan dengan Obama tidak bisa apple to apple karena pada akhirnya Obama tidak berlatar belakang militer. Kemudian dia memiliki latar belakang ekonomi yang cukup kuat sebetulnya dibandingkan dengan Mas Agus yang sebetulnya tidak memiliki pengalaman yang cukup banyak di bidang birokrasi. Betul, tapi ada kesamaan yang kita bisa tarik, yaitu harapan yang dibawa oleh Mas Agus. Hope yang kita ingin lihat Jakarta yang lebih maju, Jakarta yang lebih sejahtera, dan juga Jakarta yang lebih partisipatif tentunya. Mengapa harapan itu begitu membumbung tinggi mengingat bahwa pada akhirnya orang bisa melihat harapan dan diukur berdasarkan pengalaman seseorang? Karena kita lihat bagaimana Jakarta dibangun di bawah kepemimpinan Pak Basuki. Banyak sekali warga yang merasa tidak puas, tentu ada yang puas, tapi banyak juga warga yang merasa tidak dilibatkan dalam proses pembangunan Jakarta. Oleh karena itu kita melihat bahwa Mas Agus ingin hadir dalam proses pembangunan DKI Jakarta dengan melibatkan warga. Baik, kita masih akan berbincang Bapak-Bapak dan Mbak Rahel. Kami akan kembali saat lagi pemirsa dalam Talk to News.